Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Nuri Saputra. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai misteri kematian sang dukun santet bagian kedua. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki yang berkecukupan. Langsung saja kita ke inti dari ceritanya. Setelah kematian Pak Surya, suasana di desa mulai menjadi mencekam. Rumah Pak Surya yang dibiarkan kosong begitu saja menjadi sarang hantu dan cerita horor yang ditakuti oleh warga setempat. Banyak yang percaya bahwa roh Pak Surya belum tenang dan masih bergentayangan. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan misterius masih sering terlihat di rumah Pak Surya. Namun, cerita itu belumlah berakhir. Seorang pemuda yang bernama Dika, yang terkenal dengan keberaniannya, merasa penasaran dengan misteri kematian Pak Surya. Lalu, Dika memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dia percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kematian mendadak yang dialami oleh Pak Surya. Pada suatu malam, Dika memberanikan diri masuk ke dalam rumah Pak Surya yang sudah terbengkalai. Di dalam rumah yang gelap dan berdebu, Dika menemukan buku catatan tua milik Pak Surya. Buku itu berisi berbagai mantra dan catatan tentang praktek santet dan juga daftar nama orang-orang yang pernah menggunakan jasanya. Di halaman terakhir, Dika menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah catatan ritual yang dilakukan pada malam terakhir ketika Pak Surya masih hidup. Dalam catatan tersebut, Pak Surya menulis tentang seorang tamu yang misterius yang memintanya melakukan santet yang sangat kuat dan sangat berbahaya. Sebenarnya Pak Surya merasa ragu, namun godaan uang yang sangat besar membuatnya setuju melakukannya. Namun Pak Surya juga mencatat bahwa dia merasa ada yang tidak beres dengan orang tersebut. Seperti ada aura gelap yang menyelimuti pria itu. Lantas malam berikutnya, Dika kembali lagi ke rumah Pak Surya untuk menyelidiki lebih lanjut. Saat dia mencoba mencari petunjuk tambahan, tiba-tiba ada angin kencang berhembus dan suara-suara aneh mulai terdengar. Siapa kamu yang berani-beraninya masuk ke sini? Sambil tertawa menyeramkan. Lantas, Dika pun merasa terkejut dan merinding mendengar suara yang sangat misterius tersebut. Namun, dia tetap melanjutkan pencariannya. Di salah satu ruangan, dia menemukan sebuah cermin besar yang tampak begitu berbeda dari yang lainnya. Saat Dika mendekati cermin itu, bayangan Pak Surya muncul di belakangnya. Namun bukan sebagai roh yang tenang, melainkan sebagai entitas gelap dan penuh amarah sambil berkata, Hai, siapa kamu yang berani masuk ke rumah saya ini? Bayangan itu mencoba menyerang Dika hingga membuatnya jatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika Dika terbangun, dia ternyata sudah berada di luar rumah Pak Surya. Dika pun segera pergi ke tetua desa untuk menceritakan pengalamannya. Tetua desa yang juga seorang spiritualis mengatakan bahwa cermin itu adalah media yang digunakan oleh Pak Surya untuk berkomunikasi dengan entitas-entitas yang jahat. Tetua desa juga menjelaskan bahwa entitas gelap yang muncul adalah roh jahat yang dipanggil oleh Pak Surya yang kini terjebak di cermin tersebut. Dengan bantuan tetua desa, Dika dan beberapa warga desa lainnya melakukan ritual pembersihan untuk menenangkan roh Pak Surya dan mengusir entitas-entitas gelap dari desa ini. Lantas, ritual itu dilakukan dengan hati-hati dan
penuh dengan doa-doa yang khusyuk untuk memastikan tidak ada lagi gangguan-gangguan mistis di sekitar desa. Setelah ritual itu selesai, suasana di desa pun perlahan-lahan kembali normal. Dan rumah Pak Surya pun akhirnya dihancurkan dan lahan itu dibersihkan untuk menghilangkan sisa-sisa energi negatif yang ada. Misteri kematian Pak Surya akhirnya terungkap. Lantas, pria misterius tersebut tetap menjadi tanda tanya besar. Warga desa hanya bisa berharap bahwa pelajaran dari kejadian ini akan membuat mereka lebih berhati-hati dengan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa jangan pernah kita bermain dengan kekuatan gelap, karena itu memiliki konsekuensi dan risiko yang tak terduga, dan terkadang ada harga yang harus dibayar sangat mahal.